Bapak, Ibu, Saudara, kelas dewasa dan kelas dewasa senior. Salam sehat penuh sukacita dan semangat terus untuk belajar firman Tuhan. Kalaupun ada di antara kita yang kurang sehat, dalam keadaan susah atau sakit, mari kita saling mendoakan. Minta kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan agar melawat dan menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang indah belajar bersama-sama di sekolah minggu. Kami mohon pimpinan Tuhan dan limpahi kami dengan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Tolong saya juga yang terbatas untuk boleh menyampaikan pelajaran hari ini dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sudah sampai ke pelajaran yang 9 dengan judul Percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ke 19. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua pernah sekolah, pernah mengecap pendidikan. Bahkan sampai saat ini kita belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Seorang murid akan mengalami ujian yang berulang-ulang kalau akan naik kelas, kalau mau naik tingkat sesuai dengan jenjang tingkat selanjutnya. Tentunya tidak mudah untuk menempuh seperti itu. Kadang-kadang mendapat hasil yang kurang baik sehingga harus dites ulang atau remedial. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kita juga mengalami banyak ujian dan cobaan di dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Terkadang kita juga jatuh bangun mengalami atau melalui ujian dan cobaan tersebut. Tetapi ketahuilah, ketika kita mengalami cobaan atau ujian tersebut, Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita supaya mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mari kita belajar dari kisah Abraham. Jika kita perhatikan pelajaran yang berharga dari Abraham, mulai Abraham dipanggil Tuhan meninggalkan negerinya yaitu Ur-Kasdim sampai kepada pelajaran yang terakhir kemarin minggu lalu yang disampaikan oleh Diakon Iman. Abraham mendapatkan keturunan yang dijanjikan Tuhan pada masa tuanya. Kalau kita lukiskan grafik perjalanan iman Abraham, naik, turun, naik, turun, turun, naik lagi. Nah, demikian pun kehidupan kita. Melalui kisah Abraham, kita belajar bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati akan belajar melakukan 4 perkara, yaitu yang pertama, rela melakukan perintah Tuhan walaupun itu sulit. Yang kedua, rela mengandalkan Tuhan di dalam setiap kebutuhan. Yang ketiga, rela menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang keempat, sukacita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama tadi adalah rela melakukan perintah Tuhan meski sulit. Kita ingat, anak adalah buah hati dari sebuah keluarga. Ada keluarga yang mendambakan, merindukan lahirnya seorang anak di dalam keluarga bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ada yang 10 tahun, 20 tahun. Contohnya ibu saya sendiri
menunggu kelahiran seorang anak sampai 10 tahun. Nah, betapa luar biasanya ketika mendapatkan yang didambakan itu. Tapi ketika satu waktu Tuhan menginginkan anak itu diambil kembali oleh Tuhan Sang Pencipta, anak itu meninggal. Bagaimana rasanya? Tentunya orang tua tersebut akan merasa sedih, akan merasa terpukul, mungkin kecewa. Mengapa Tuhan sudah memberi kok sekarang anak saya mati? Bahkan juga bisa marah kepada Tuhan. Nah, marilah kita belajar sekarang apa yang terjadi pada Abraham. Kita akan membuka dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dan 3. Kitab Kejadian 22 ayat 2 dan 3 saya akan membacakannya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada Allah di salah satu gunung yang akan kutentukan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, di sini Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak tunggalnya yang satu-satunya yang sangat dikasihinya. Tetapi dalam hal ini Abraham mentaati perintah Tuhan tersebut. Dia tidak mengajukan protes atau tawar-menawar kepada Tuhan, sebab Abraham sudah berpengalaman hidup dengan Tuhan berpuluh-puluh tahun. Abraham tahu bahwa janjinya benar digenapi. Itu sebabnya dia begitu intim hidup bersama Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati pasti rela melakukan perintah Tuhan meskipun sulit. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, rela mengandalkan Tuhan atas setiap kebutuhan. Kita lanjut pembacaan kita dari Kejadian 22 ayat yang kelima. Kejadian 22 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham berkata kepada bujangnya atau pelayannya, kami akan sembahyang. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Abraham dalam memenuhi perintah Allah suatu bukti ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Dan kemudian juga dia berkata kepada bujangnya, kami akan kembali kepadamu. Adalah bukti iman dari Abraham kepada Tuhan bahwa Abraham dan Ishak akan tetap hidup. Kemudian Abraham dan Ishak pergi ke tempat untuk mempersembahkan korban dengan membawa kayu, api, dan pisau. Ishak tahu betul bagaimana kehidupan keluarganya, kebiasaannya di dalam mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia anak yang cerdas. Karena itu dia bertanya, ayah, di sini sudah ada kayu, api, tetapi di manakah domba korban bakaran itu? Lalu Abraham menjawabnya, anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Wah, jawaban ini sungguh menunjukkan iman Abraham dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Dia yakin benar bahwa Allah turut menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan yang dimintanya dari umatnya.
Mari kita bandingkan dengan pernyataan Daud dalam 1 Tawari 29 ayat 14. 1 Tawari 29 ayat 14 yang demikian bunyinya, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan tanganmu sendirilah yang memberikan persembahan yang kami berikan itu. Oleh karena itu, orang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati pasti akan mengandalkan Tuhan untuk memenuhi setiap keperluan hidupnya. Nah, itulah kerelaan daripada Abraham mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, rela menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika Abraham dan Ishak sampai di tempat yang dikatakan Tuhan, Abraham mendirikan mezbah di sana. Disusunnya kayu, kemudian diikatnya Ishak dan diletakkannya di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Wah, betapa ngerinya ya kejadian seperti itu. Luar biasa Ishak percaya, dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa menghidupkan Ishak yang walaupun sampai terjadi disembelih oleh Abraham. Sesuai dengan kitab Ibrani pasal 11 ayat 19 yang berbunyi seperti ini, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa memberi pada umatnya dan juga berhak untuk mengambil kembali. Namun, mari kita baca selanjutnya dalam kitab Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Apa yang terjadi terhadap Abraham? Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan berfirman, Tuhan berkata, jangan bunuh anakmu, jangan kau apa-apakan. Tuhan melihat hati, kesungguhan hati Abraham yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dia tidak segan-segan, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Malaikat Tuhan mencegah, melarang untuk menyembelih Ishak. Abraham di sini dinyatakan lulus oleh Tuhan dari ujian imannya kepada Tuhan. Perkataan Abraham benar bahwa Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti Ishak anaknya. Allah menamai tempat di mana Abraham membuat mezbah persembahan kepada Tuhan, yaitu Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Demikianlah iman Abraham yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh. Mungkin Allah meminta dari kita apa yang dianggap oleh kita yang terpenting, yang paling dikasihi, yang paling berharga untuk diserahkan kepada Tuhan. Termasuk dosa-dosa kita, agar Tuhan dapat menggantikannya, memberikannya dengan jauh yang lebih besar, lebih baik daripada apa yang kita miliki. Kisah Abraham telah menjadi bukti
bahwa ia mengasihi Allah dengan segenap hatinya, karena dia yakin, dia tahu bahwa kasih Allah kepadanya jauh melebihi daripada yang dia lakukan kepada Tuhan. Nah, ini poin yang keempat, yaitu yang terakhir, sukacita menerima berkat Tuhan. Ketika Abraham selesai melakukan perintah Tuhan, maka dia kembalilah untuk bersiap turun. Tetapi malaikat Tuhan berkata untuk kedua kalinya, menyatakan berkat Tuhan atas kelulusan ujian iman Abraham, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita membaca dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 yang merupakan janji Tuhan bagi Abraham. Ayat 16 katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 17, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ayat ke-18, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Luar biasa sekali ya, berkat Tuhan bagi Abraham, sampai oleh keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham mendengar dan mentaati firman Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan dengan segenap hati, diizinkan Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Juga mengenai kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh dengan segenap hati percaya kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi secara kasat mata kita bisa melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, rela menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, rela melakukan perintah Tuhan yang begitu sulit, rela mengandalkan Tuhan untuk setiap kebutuhannya, dan yang keempat yaitu berhak menerima sukacita, mengalami sukacita, menerima berkat-berkat Tuhan. Yang luar biasa itu, pastikan hidup kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita membaca bersama-sama ayat hafalan dalam pelajaran kita hari ini yang diambil dari Ibrani 11 ayat 17. "Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal." Ibrani 11 ayat 17. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini yang sungguh sangat berharga, sangat luar biasa. Kami patut meneladani iman Abraham yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ampuni kami Tuhan, yang terkadang kami beriman kepada Tuhan tetapi kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami setengah-setengah, kami asal-asalan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami belajar berubah untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sehingga Tuhan melimpahkan berkat kepada kami yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Dan kami juga ingin menjadi berkat bagi banyak orang, istimewa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Selamat berdiskusi di kelas masing-masing. Tetap setia.